Apa betul Anda percaya kepada manusia seolah-olah dia baik dan dia tidak akan memperpanjang kembali masa jabatannya dan dia akan menjadi orang suci selamanya? Enggak ada. Risetnya ini sudah mengatakan pembatasan masa jabatan presiden adalah satu demokrasi yang kita perjuangkan, reformasi yang kita perjuangkan, dan itu adalah human nature. Banyak partai yang melemparkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode kini mulai menarik ucapannya sendiri setelah wacana tersebut menimbulkan polemik mendalam. Wakil Ketua Depan Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai langkah parpol menarik ucapannya soal masa jabatan presiden bagian dari tindakan cuci tangan. Partai politik tertentu ingin cuci tangan dengan mengatakan bahwa sejak awal mereka tidak setuju perpanjangan dan penambahan 3 periode. Cuit Fahri lewat Twitter. Menurut Fahri, tindakan partai yang berduyun-duyun menarik dukungannya hanyalah upaya mengelabui publik. Pengelabuan tersebut, menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, karena sejatinya di tingkat MPR sudah terjadi pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak awal, tetapi di fraksi MPR mereka semua bersidang merancang amandemen UUD 45 sejak awal. Kata Fahri menegaskan. Jadi perdebatan saudara Kodari dengan Ferry ini sebetulnya harusnya itu yang kita perpanjang. Karena itu yang paling penting. Kita ini mau megang apa sebenarnya gitu loh. Di dalam semua lanskap kita berbangsa dan bernegara ini apa yang kita mau pegang. Nah jadi coba lihat misalnya nama dari keadaan kita sekarang ini demokrasi. Sepakat kita ini generasi 98 itu demokrasi dan itu bukan pengkhianatan. Ya, itu adalah sejarah, sudah menjadi sejarah, sudah jalan. Ya. Ada jenderal-jenderal tua, orang-orang tertentu bilang kembali ke konstitusi. Saya datengin satu-satu. Saya tanya orang itu, apa pikiran Anda tentang itu? Apa betul Anda percaya kepada manusia seolah-olah dia baik dan dia tidak akan memperpanjang kembali masa jabatannya dan dia akan menjadi orang suci selamanya? Enggak ada. Risetnya ini sudah mengatakan pembatasan masa jabatan presiden adalah satu demokrasi yang kita perjuangkan, reformasi yang kita perjuangkan, dan itu adalah human nature. Kita nggak percaya dengan orang baik. Ada batas dari kebaikan manusia. Tuhan saja, Nabi itu dihentikan. Ya, wafatnya itu dibikin waktunya supaya orang ini jadi tidak menyembah Nabi, tapi menyembah Tuhan. Nah ini sebenarnya yang kita perlu diskusi agak dalam. Kenapa lahir pembatasan masa jabatan presiden? Dan kita ngotot soal itu. Konstitusi, Pancasila, harga mati. Tapi begitu ada pejabat yang mau dirayu-rayu untuk memperpanjang, oh itu relatif. Dan semuanya ini ujuk sebenarnya namanya. Ini kan sebenarnya dalam rangka tiket, karena ada syarat tiket itu. Tapi nggak ada idenya. Mereka ini nggak kita tahu itu apa sebenarnya bedanya, ngumpul-ngumpul itu nggak pernah ada. Nah kalau kita mau memurnikan presidensialisme, kita harus memurnikan bahwa dasar dari satu pertemuan pada satu kandidat, ya pasangan kandidat itu ada kesamaan ide. Ini nggak ada kesamaan idenya. Orang-orang yang habis bertengkar tiba-tiba ketemu, ujuk-ujuk ketemu. Memang ini anomali, karena itu saya menghimbau kepada ketua-ketua partai itu ngomong otak kalian tuh isinya apa, ya kan? Ngerti nggak sistemnya ini apa? Terus ngapain ketemu-ketemu kayak gini tuh dasarnya apa? Ya ini tadi penjajah tiket kedaluarsa itu aja sebenarnya. Ujuk-ujuk penjajah tiket kedaluarsa, cuman itu. Nggak ada yang lain. Idenya kita nggak tahu, bahkan tidak mengerti kenapa koalisi ini terbentuk. Dan ini nanti kacaunya, karena orang-orang ini nanti yang mengacaukan presidensialisme dengan kepesertaan di dalam kabinet. Semua masuk kabinet, akhirnya kontrol terhadap parlemen dikuasai oleh kabinet. Yang seperti terjadi 7 tahun belakangan, bahkan sejak zaman Pak SBY pun saya teriak sendiri kayak orang gila. Ketika partai saya pun diajak masuk kabinet waktu itu, saya nggak boleh ngomong loh. Saya kontraknya dengan rakyat untuk ngomong kok di Senayan itu, kok sekarang tiba-tiba nggak boleh ngomong. Gara-gara teman saya masuk kabinet, urusan dia dong itu masuk kabinet.
Tapi urusan saya dipilih oleh rakyat, akad saya dengan rakyat, ya kan, istilahnya baiat saya dengan rakyat adalah untuk bicara ngawasi pemerintah. Malah dilarang-larang karena semua udah dapat menteri. Urusannya apa? Saya dipilih rakyat kok. Nah, ini yang harus dimurnikan. Pimpinan partai politik nggak punya pikiran soal gini ya. Main jalan aja, main ujung-ujung aja. Capek kita ngelihat kalau partai politik ini semua gitu, nggak punya konsep gitu. Harus bubarkah Bang kalau memang menurut pemikiran Abang seperti itu? Ya nggak mendidik aja, ya kan? Nggak ngerti mau ngapain. Ini kan kita lagi mau membangun kerusakan berikutnya kan? Makanya kalau partai-partai ini bener gitu mikirnya, kembali ke Undang-Undang Dasar, ya kan? Satu orang aja, kalau Golkar gagah dengan Pak Erlangga, ya jual Pak Erlangga aja dong. Pikirannya apa? Bikin pidato besar. Ya kan, tawarkan alternatif. Kamu masih di dalam kabinetnya Jokowi, apa tawarannya gitu loh. Ya kan, nggak berani. Tapi ngumpul-ngumpul gini, wah ini ngopi-ngopi katanya. Ya kan, ya gitu-gitu doang. Rakyat kan butuh pikiran, rakyat butuh kejelasan. Urusan ngopi itu urusan pribadi. Tapi yang publiknya kan pikiran. Mana pikirannya? Ya kan, ketua-ketua partai bicara dong. Kalian mau kemana nih dalam keadaan krisis kayak gini gitu. Nah itu yang menurut saya perlu disembuhkan dari partai politik yang sudah kadung nggak mikir. Kerjaannya itu kekuasaan terus gitu. Pikirannya hilang. Padahal partai politik adalah lembaga intelektual harusnya gitu. Berarti Gelora ada koalisi nggak di Bang nanti 2024? Kita lebih baik mendorong tidak ada koalisi. Makanya harus ketua-ketua umum partai ya kan, atau jubirnya partai itu yang berbicara, ya kan, memberikan warna dan memimpin. Jangan kemudian kerjaannya jualan tiket, ya kan. Dan itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Oleh karena itu, Fahri menilai kumpulan partai yang merevisi ucapannya tersebut hanyalah bentuk dari komplotan. Dia mengimbau kepada pembaca cuitannya untuk hindari pengelabuan komplotan Senayan. Kita tidak bisa lagi dikelabui oleh komplotan Senayan. Begitu pernyataan Fahri Hamzah. Seperti diketahui, juru bicara Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi menegaskan partainya bersepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk menolak masa jabatan kepala negara menjadi 3 periode.